Motor listrik seharga HP Xiaomi. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Oke, kali ini saya akan merincikan beberapa motor yang ada di Indonesia, khususnya motor listrik yang diproduksi di Indonesia. Pertama, yaitu Gesit dari PT Grasindo Electric Scooter ETS. Motor listrik Gesit telah meluncur resmi di Indonesia pada April 2019 lalu dan sempat membuat heboh publik setelah dikendarai oleh Presiden Joko Widodo. Motor listrik Gesit memiliki salah satu fitur canggih, yaitu Ready by Wire Electric Throttle. Dengan adanya fitur tersebut, motor ini dapat dibawa berkendara dengan nyaman dan lincah seperti motor konvensional biasanya. Di sisi lain, Gesit juga memiliki 3 mode berkendara yang bisa dipilih sesuai keinginan pengemudi, yakni Eco Mode, Urban Mode, dan Sport Mode. Mode Eco memiliki kecepatan maksimal hanya 25 km per jam, sedangkan mode Urban kecepatannya mencapai 50 km per jam, serta mode Sport mencapai 70 km per jam seperti bebek-bebek atau motor-motor metik di bawah 100 cc. PT Gesit Teknologi Indonesia (GTI) selaku produsen menjual motor listrik melalui online dan sudah ada beberapa dealer di wilayah Jakarta. GTI sudah membuat situs web resmi motor listrik Gesit bagi para calon konsumen yang tertarik untuk membeli motor tersebut. Jaringan pemasaran secara online pun diperluas. PT GTI telah melakukan kerjasama dengan salah satu situs jual beli online. Dilansir dari e-commerce tersebut, motor Gesit dijual seharga 27,5 juta on the road Jakarta. Yang kedua, United Motor T1800. United menjadi salah satu pabrikan motor listrik lain yang juga sempat viral dengan 2 produk motornya, yaitu United tipe M dan United tipe B. Selain itu, pihak United mempunyai produk motor listrik lainnya yang tidak kalah menarik, yakni United T1800. Motor listrik tersebut memiliki bodi gambot yang mirip dengan tampilan Yamaha Lexi. Memiliki motor listrik berkapasitas 1800 watt. United T1800 dapat mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Motor ini telah dibenamkan baterai 60 volt 24 ampere dengan teknologi lithium ion yang hemat. Selain itu, T1800 ini juga disematkan dengan fitur modern seperti display full digital dan cut-off engine motor. Untuk harganya sendiri, United 1800 dijual dengan harga 27 jutaan. Yang ketiga, VR Q1. Motor listrik murah selanjutnya di Indonesia adalah VR Q1. Motor listrik ini diklaim memiliki keseimbangan yang sangat baik antara desain dan teknologi yang dimiliki. Pihak VR sudah bekerja sama dengan Bosch yang merupakan produsen kendaraan listrik asal Jerman. Bosch menjadi penyuplai utama drive system VR Q1 sehingga spesifikasi motor tersebut dinilai mumpuni. Berbeda dengan generasi sebelumnya, VR Q1 terbaru telah dibekali dengan baterai berkualitas yang lebih baik, yaitu 2 baterai lithium ion dengan kapasitas masing-masing 60 volt 23 ampere. 2 baterai tersebut diklaim dapat bertahan hingga jarak tempuh 120 km atau 2 kali lipat dari VR Q1 model sebelumnya. Di Indonesia, motor listrik VR ini dijual dengan harga tidak sampai 20 juta, yakni hanya 18 jutaan. Yang keempat, BF Goodrich CG. BF Goodrich CG merupakan motor listrik yang mengusung desain berbeda dengan desain motor listrik pada umumnya. Motor ini terlihat memiliki desain yang berani, mengusung konsep cafe racer berkelas. BF Goodrich telah dibenamkan baterai berkapasitas 72 volt 20 ampere. Dengan baterai tersebut, motor listrik ini dapat dibawa berkendara mencapai 60 km per jam.
Di sisi lain, BF Goodrich memiliki keseimbangan yang baik antara tenaga dengan handlingnya. Hal ini terlihat dari bannya yang ukuran 2,75 per 18 pada bagian depan serta 5,00 per 16 di bagian belakang. Serta sama seperti VR Q1, harga BF Goodrich tidak sampai 20 jutaan. Dilansir dari web resminya, motor tersebut dijual dengan harga 19,8 jutaan. Yang keenam, Celis Eagle. Motor listrik murah di Indonesia selanjutnya adalah Celis Eagle Peak. Jika melihat tampilan motor tersebut, terlihat mirip dengan Honda Beat. Celis Eagle Peak memiliki motor penggerak dengan kemampuan sebesar 800 watt. Motor listrik ini pun diklaim dapat dibawa berkendara dalam jarak tempuh maksimal 30 km dengan kecepatan 40 km per jam. Di sisi lain, Celis Eagle menggunakan ban berukuran 3,00 x 10 in dengan tipe tubeless serta sistem pengereman drum brake. Harga Celis Eagle Peak sangat terjangkau, tidak sampai 15 jutaan, yaitu hanya 14 juta rupiah. Selanjutnya yang baru-baru ini dijajal oleh gubernur kita, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, yaitu Polytron Evo. Kali ini Polytron tidak hanya membuat barang elektronik, tapi juga memproduksi salah satu transportasi berupa motor listrik yang dinamai Evo, singkatan dari Evolution. Evo memiliki spesifikasi power maksimal 3000 watt. Kecepatan maksimumnya diklaim tembus 60 km per jam dengan baterai 1740 watt hour. Dengan baterai tersebut, motor ini dapat menempuh 60-70 km per jam. Untuk harganya, Polytron Evo belum ada di web manapun karena belum tahap massal, baru produksi dan uji kelayakan jalan. 8. BL Cevo 01, motor keluaran Universitas Budi Luhur. Ini kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, spek dan harganya. Yang terakhir, Ergo 2. Motor listrik Ergo merupakan kendaraan yang dibawa oleh PT Green City Traffic atau GTC. Motor ini dapat dipacu hingga 70 km per jam. Baterainya bisa menempuh jarak terjauh 80 km dengan sekali isi. Selain itu, Ergo 2 juga dapat melewati genangan air setinggi 30 cm. Ergo 2 dijual lebih murah dari HP Xiaomi Mi 11 karena HP Xiaomi Mi 11 dijual dengan harga 9,99 jutaan dengan RAM 8GB, internal 256GB. Tapi motor ini hanya dijual dengan harga 8,5 jutaan, jadi lebih murah dari HP Cina. Oke, dari semuanya itu saya merangkum kelebihan dan kekurangan motor listrik. 1. Kelebihan, ramah lingkungan. Motor listrik pastinya ramah lingkungan karena mengandalkan teknologi listrik dan tidak mengeluarkan emisi gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Di sisi lain, sebanyak 95% baterai dapat didaur ulang untuk digunakan kembali. Aman dibawa berkendara. Motor listrik memiliki tenaga yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentunya sangat berguna saat motornya dibawa berkendara di jalan perkotaan agar terhindar dari kecelakaan yang sering terjadi. Misalnya motor listrik yang bertenaga setara mesin motor konvensional 125 cc, kecepatannya bisa dibatasi hanya 40 km per jam. Tidak perlu ganti oli. Berbeda dengan mesin motor konvensional, motor listrik tidak memerlukan ganti pelumas atau oli. Penggunaan motor listrik hanya perlu perhatian kampas rem dan bannya saja. Oke. Dari kekurangan, jarak tempuh masih terbatas. Jarak tempuh untuk motor listrik terbilang sangat terbatas. Ini disebabkan keterbatasan kemampuan baterai. Jarak tempuh maksimal motor listrik sekitar 120 km. Waktu pengisian energi cukup lama. Pengisian energi untuk kendaraan listrik dapat mencapai waktu berkisar 6 jam untuk menempuh jarak 120 km. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mempercepat waktu pengisian energi kendaraan ini.